Seringkali kita mendengar kata pertumbuhan dan perkembangan kerap berdampingan dalam sebuah proses, termasuk dalam tumbuh kembang anak. Namun, tahukah kalian, ternyata keduanya memiliki proses yang berbeda. Yang pertama, ada pertumbuhan. Pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran fisik tumbuh akibat penambahan jumlah sel dan dapat diukur secara objektif. Dalam proses pertumbuhan, ukuran dapat dilihat dan diamati. Contoh pertumbuhannya yaitu tinggi badan, berat badan, lingkar dada, tangan, dan kaki. Yang kedua adalah perkembangan. Perkembangan adalah peningkatan fungsi dan kapasitas tubuh dalam hal keterampilan dan pemahaman anak melalui proses pematangan sel seperti kemampuan kognitif, sosial, emosional, dan motorik. Contoh perkembangannya yaitu perkembangan sel otak, gerak tubuh anak, kemampuan berbicara, dan kemampuan berpikir. Nah, sekarang sudah tahu kan perbedaan keduanya? Nah, selanjutnya kita berlari ke perkembangan peserta didik. Apakah perkembangan dan pertumbuhan itu sama? Pertumbuhan berkaitan dengan perubahan kuantitatif yang menyangkut peningkatan ukuran dan struktur biologis. Pertumbuhan adalah perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat dalam perjalanan waktu tertentu. Yang pertama, sebelum lahir, nutrisi ibu, infeksi virus atau bakteri. Yang kedua, saat lahir, pendarahan masalah saat proses kelahiran. Yang ketiga, setelah lahir, trauma penyakit. Yang keempat, psikologis dan fisiologis, pengalaman seperti ditinggalkan orang tua. Definisi perubahan progresif dalam organisasi organisme termasuk kematangan dan pengalaman. Proses melibatkan aspek biologis, kognitif, dan sosioemosional, hubungan dengan orang lain. Ukuran pertambahan tinggi badan dan berat badan. Perbandingan perubahan profesional antara bagian tubuh dan mental. Mengganti perubahan dari yang lemah ke yang baru. Mendapatkan hal baru. Tumbuhnya gigi, ciri-ciri seksual sekunder. Periode perkembangan menurut Aristoteles. Fase anak kecil usia 0-7 tahun, fase anak sekolah usia 7-14 tahun, fase remaja usia 14-21 tahun. Jadi kesimpulannya, perkembangan peserta didik menunjukkan bahwa pertumbuhan dan perkembangan adalah dua proses yang saling terkait, di mana pertumbuhan mencakup perubahan kuantitatif fisik, sedangkan perkembangan mencakup perubahan kuantitatif yang lebih kompleks, termasuk aspek biologis, kognitif, dan sosioemosional. Berbagai faktor baik belum maupun sesudah kelahiran mempengaruhi pertumbuhan yang normal. Proses ini terjadi dalam beberapa periode perkembangan yang berbeda, masing-masing dengan karakteristik unik yang berkontribusi pada kematangan individu sepanjang hidupnya. Dan teori selanjutnya, psikoanalisis. Tokoh Sigmund Freud. Konsep utama teori ini menjelaskan bahwa perilaku manusia banyak dipengaruhi oleh alam bawah sadar, yaitu pikiran di perasaan yang tidak kita sadari. Kelebihan menjelaskan isi dalam manusia, emosi, trauma berguna dalam terapi psikologis. Kelemahan sulit dibuktikan secara ilmiah, terlalu fokus pada masa kecil dan mendorong seksual. Teori kodenya kognitif. Tokoh James Piaget. Konsep utama teori kognitif fokus pada bagaimana manusia berpikir, memahami, dan mengolah informasi. Piaget menjelaskan bahwa perkembangan berpikir terjadi mulai beberapa tahap. Dari anak sampai dewasa, manusia dianggap aktif dalam belajar, bukan hanya menerima informasi tapi juga mengelola dan menafsirkannya. Misalnya, anak belajar dari pengalaman dan menyesuaikan pemahamannya. Kelebihan membantu memahami proses belajar dan berpikir, sangat berguna dalam dunia pendidikan. Kelemahan kurang memperhatikan emosi dan mempengaruhi sosial. Tidak semua orang berkembang sesuai tahap yang sama. Teori yang ketiga, behavioristik.
Tokoh B.F. Skinner John Watson. Teori ini menyatakan bahwa perilaku manusia dibentuk oleh lingkungan melalui proses belajar. Perilaku muncul karena adanya hubungan antara stimulus, suatu yang terjadi, respon, tindakan yang muncul. Perilaku bisa diperkuat dengan reward atau dikurangi dengan punishment, hukuman. Misalnya, siswa rajin belajar karena mendapat nilai yang bagus. Kelebihan mudah diamati dan diukur, efektif untuk mengubah perilaku. Kelemahan mengabaikan pikiran dan perasaan, menganggap manusia hanya dipengaruhi lingkungan. Teori yang terakhir, Abraham Maslow. Konsep utama, teori humanistik melihat manusia sebagai makhluk yang punya potensi dan kebebasan untuk berkembang. Fokus utama adalah pada usaha manusia untuk menjadi versi terbaik dari dirinya. Maslow menjelaskan kebutuhan manusia dalam bentuk hierarki, mulai dari kebutuhan dasar, makan, keamanan, sampai kebutuhan tertinggi. Kelebihan, memandang manusia secara positif, mendorong pengembangan diri dan motivasi. Kelemahan, sulit dibuktikan secara ilmiah, terlalu idealis dan kurang konkret.